Loyalis Anas Urbaningrum, I Gede Pasek Suardika, mendadak mengeluarkan pernyataan, yang membuat kubu Agus Harimurti Yudhoyono terkejut. Gede menyoroti langkah AHY, yang menjadikan Bambang Wijoyanto, BW, sebagai pengacara mereka. Munculnya Bambang Wijoyanto, di tubuh Cikeas langsung menyulut ingatan lama, soal pelengseran Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Demokrat beberapa tahun lalu. Bagi Gede, saat itu pelengseran Anas erat kaitannya dengan taktik dua sosok komisioner KPK yang sangat bersemangat memenjarakan Anas. Yaitu, Samad yang terbukti ingin cawapres dan Bambang Wijoyanto yang ternyata satu jalur dengan Cikeas. Bahkan, keduanya terlibat dalam kasus sprindik bocor usai pidato SBY di Jeddah. Bambang Wijoyanto dikenal sebagai komisioner KPK yang lantang memenjarakan Anas. Dia mengklaim telah memeriksa 350 orang. Akan tetapi, dirinya masih saja sulit menemukan alat bukti kuat. Gede mengatakan, karena cukup sulit, Bambang Wijoyanto bahkan sampai berinisiatif memasang dakwaan kasus Hambalang, dan proyek lain. Yang penting tersangka dulu, dan cabut posisi ketua umum. Saat itu, Gede memandang tarik ulur status tersangka Anas erat kaitannya dengan keinginan supaya jabatan Ketua Umum Demokrat bisa segera copot. Tudingan KLB oleh Bambang Wijoyanto yang dianggap brutal pun ditanggapi sepele oleh Gede. Menurutnya, brutalitas sebenarnya ialah memenjarakan Anas dengan berfrekuensi bersama Cikeas. Ucapan Gatot Nurmantio keras dan berani peringatkan seniornya, mantan Panglima TNI, Muldoko. Gatot mengatakan kepala staf kepresidenan itu tidak mencerminkan seorang prajurit TNI. Hal itu disampaikan Gatot menyikapi Muldoko yang menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya ingatkan dengan niat untuk tetap menjaga moral dan kehormatan prajurit TNI, saya sungguh ingin membuat garis batas yang tegas, ujar Gatot. Gatot mengaku sama sekali tidak menyangka, bahwa Muldoko bakal mau menerima ajakan untuk mencaplok Partai Demokrat saat ini. Sebab, dia merasa tahu betul, bahwa apa yang ditawarkan melanggar etika moral, sebuah nilai yang tertanam kuat pada setiap prajurit. Saya hampir tidak percaya beliau mau. Mengapa? Karena beliau adalah senior saya di Akademi Militer, berarti beliau juga ikut membentuk saya, beliau juga peraih Adi Makayasa dan saya pernah menjadi anak buahnya, ujar Gatot. Menurut Gatot, dengan seluruh atribut yang melekat itu, sangat sulit baginya menerima kenyataan bahwa Muldoko akhirnya menghadiri forum yang diklaim sebagai KLB, dan menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Gatot mengaku tak ingin masuk wilayah politik berkaitan dengan KLB tersebut. Tetapi sebagai purnawirawan TNI dia ingin menjaga mentalitas dan moralitas seluruh prajurit TNI. Apa yang beliau lakukan tidak merepresentasikan kualitas etika, moral, serta kehormatan prajurit TNI, ingat itu. Saya perlu menyampaikan ini untuk mencegah nila setitik merusak susu sebelangat, tegas Gatot Nurmantio. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah tak ikut ambil bagian, dalam wacana dan isu masa jabatan Presiden RI, menjadi 3 periode. Mahfud mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan partai politik dan MPR RI. Soal jabatan Presiden 3 periode itu, urusan partai politik dan MPR. Di kabinet gak pernah bicara-bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya, kata Mahfud. Menurut Mahfud, Jokowi sampai saat ini tidak menginginkan kembali jadi Presiden RI. Jadi kata Jokowi, kalau ada orang-orang yang mendorongnya menjadi Presiden lagi, itu hanya 2 alasannya. 1 itu ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat, jelasnya. Mahfud pun menekankan bahwa pemerintah tak memiliki wacana terkait pembahasan masa Presiden menjabat saat ini. Mau 3, 4, atau 5 kali, kita ikuti undang-undang yang berlaku sekarang saja, imbuhnya. Diketahui sebelumnya, isu perubahan masa jabatan periode presiden ini muncul dari pernyataan pendiri Partai Umat, Amin Rais. Mantan politikus PAN itu menyebut ada skenario mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode melalui sidang istimewa MPR. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, turun tangan saat nama Presiden Joko Widodo, Jokowi, terseret dalam KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sikap turun tangan PSI kali ini berupa jawaban tegas sang juru bicara, Valdo Maldini, yang mendinginkan suasana. Seperti kita ketahui, polemik Partai Demokrat kian panas karena kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, turut menyeret-nyeret nama Jokowi. Alhasil, kondisi itu menuai pro dan kontra di kalangan elite politik dan pemerhati politik tanah air. Juru bicara PSI, Valdo Maldini, melakukan langkah jitu dengan mendinginkan suasana yang ada saat ini. Dirinya mengatakan bahwa Jokowi sudah terbiasa selalu dikait-kaitkan dalam berbagai persoalan di negeri ini. Pak Jokowi ini bukan orang yang baru menjadi pejabat, kata Valdo. Valdo menjabarkan kasus terdahulu, di mana kalau ada konflik politik di Jakarta, tentu nama Pak Gubernur Jokowi terseret. Begitupun saat masih menjabat di kampung halamannya, Solo, di mana wali kota Jokowi juga terbawa. Saya rasa ini bukan hal besar buat beliau, jelasnya. Akan tetapi, pihaknya mengaku tidak mau berkomentar banyak soal persoalan dalam ranah Partai Demokrat. Bagi kami di partai politik, ini udah ranah dapur, jelasnya. Menurutnya, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno juga sudah jawab ini urusan internal. Silakan saja semua pihak punya pandangan masing-masing, mau konferensi pers siang dan malam ya tidak apa juga. Kami tidak mau ikut campur, jelasnya. Fase-fase mendebarkan tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi Stadion Mandala dengan akan memeriksa 7 saksi. KPK dikabarkan semakin mendalami kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida, tahun anggaran tahun 2016 sampai tahun 2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. PLT juru bicara KPK Ali Fikri, mengatakan bahwa penyidik telah menjadwalkan untuk memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi tersebut yakni, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dikpora, DIY, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah, Sekda, DIY, Kadarmanta Baskara Aji. Komisaris PT Bima Patria Pradana Raya, Bima Setiawan, dan Kepala Studio PT Asrigrafi, Eka Yulianta, ujar Ali. Selain itu, wira swasta CV Sukses Mandiri Teknik Erwin Alexander, Direktur Utama PT Cipta Baja Trimatra Hendrik Gosal, tenaga ahli PT Werder Indonesia dan PT Eka Madri Sentosa Swen Spengler, dan karyawan PT Arsigrafi Saktiawan Yuda Prasmanto Ardi akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kaf 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, kata Ali. Diberitakan sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida di daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan tersebut menggunakan APBD tahun anggaran tahun 2016 sampai tahun 2017. Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK, dalam perkara dugaan korupsi, pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun 2016 sampai tahun 2017 di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, ujar Ali. Kendati begitu, Ali menyatakan pihak-pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh tersangka, dan detail dari kasus tersebut. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini, kata Ali. Elektabilitas Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, masih tinggi di berbagai lembaga survei, dan membuat peluang untuk Pilpres 2024 cukup besar. Mungkinkah elektabilitas Prabowo yang cukup terjaga berkat masuk jajaran pemerintahan Presiden Jokowi? Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan, Lawan Institut, Muhammad Mualimin mengatakan, masuknya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi adalah ujian baginya. Prabowo selalu dielu-elukan, tetapi secara kinerja belum terbukti memegang kendali jabatan, katanya. Menurut Mualimin, masyarakat bisa melihat kinerja Prabowo setelah menjabat Menteri Pertahanan. Bisa mempertimbangkan Prabowo karena setelah menjadi menteri belum ada gebrakan dan biasa-biasa saja, jelasnya. Baginya, banyak program yang mangkrak. Terlebih, pembelian jet tempur dari Rusia batal. Karena, ditekan dan diancam Amerika. Alhasil, gagal membeli jet dari Rusia, katanya. Mualimin menjelaskan, nasionalisme yang digaungkan Prabowo hanya di mulut saja, tetapi tidak galak saat menjabat sebagai menteri.
Prabowo seperti kucing yang bergaya harimau. Gayanya saja seperti harimau, saat menjadi Menteri Pertahanan, muncul sifat kucingnya.